Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa huwallazi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa, tanggal 24 Muharram 1446 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan dapat berkumpul bersama di ruang induk Masjid Al-Muslimun ini dalam rangka kajian rutin yang dilaksanakan. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita. Jemaah sekalian rahimakumullah, ada 10 perbuatan yang seyogianya ditinggalkan oleh semua manusia. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid. 10 perbuatan itu adalah hal-hal yang la yanfa'u binafsihi yaumal qiyamah. Sama sekali tidak bermanfaat bagi dirinya pada hari kiamat. Kadada mendapatkan manfaat. Apa yang kita lakukan di dunia ini supaya di akhirat kita bermanfaat. Karena waktu dunia yang sebentar mampu dan menjamin kedamaian dan kenikmatan akhirat yang sepanjang masa. Kenapa di surga itu sepanjang masa? Karena dia mencari jalan di waktu di dunia. Memang jalan untuk mendapatkan indahnya surga. Kenapa di neraka itu sepanjang masa? Karena dia mencari jalan di waktu di dunia, jalan yang mengarah ke neraka. Allah mengilhamkan 2 jalan. Pertama jalan takwa dan kedua jalan dosa. Dalam hadis yang lain, Rasul menjelaskan orang yang paling banyak dimasukkan ke surga itu juga 2 jalan. Pertama jalannya hablum minallah dan kedua jalannya hablum minan nas. Hablum minallah itu apa? Taqwallah, bertakwa kepada Allah. Hablum minan nas itu apa? Akhlakul karimah, berakhlak yang baik. Maka pada mata-mata pelajaran dahulu mulai SD sampai sekolah menengah dan seterusnya, ada satu pelajaran yang digabung. Apa pelajaran itu? Pokok dalam agama, akidah dan akhlak. Akidah itu nilai agama yang pertama diajarkan. Akhlak itu sebagai penyempurna. Kalau pada ayat 13 surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, itu akidah. Hai anakku, jangan menyekutukan Allah. Sedini mungkin, secepat mungkin mengajarkan kepada anak kita agar tidak menyekutukan Allah. Tapi pada ayat 19 surah yang sama, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu palingkan mukamu apabila berpapasan dengan manusia. Dan jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan keangkuhan dan kesombongan. Artinya apa? Dari ayat 12 sampai 19, ini metode pendidikan agama yang diabadikan Al-Quranul Karim.
Artinya pasti kada tersalah kalau kita mengambil urutan pendidikan apa yang pertama kali kita sampaikan kepada anak-anak kita. Yang pertama tauhid. Nabi juga 13 tahun mengajarkan tauhid. Yang kedua birrul walidain, anak berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Mendirikan sholat. Yang ketiga adalah jika engkau melakukan satu amal di bumi, di langit, di gunung, ya'ti bihallah. Allah pasti akan membalas. Menanamkan kepada anak kita bahwa adanya hari pembalasan. Menanamkan kepada anak kita bahwa dunia ini tidak berakhir sampai di sini. Ada hari yang lebih panjang, ada hari yang lebih lama dibanding dunia ini. Jika kamu melakukan satu amal kebaikan, dimanapun kamu lakukan itu, pasti Allah akan memperlihatkan amal kebaikan itu dan Allah akan membalas. Yang keempat, aqimis shalah. Ya bunayya, hai anakku, dirikan sholat. Dirikan sholat. Nabi mengatakan suruh anak itu 7 tahun mendirikan sholat. Jika tidak sholat umur 10 tahun, maka pendidikannya lebih dikeras. Lebih dikerasi. Kalau redaksi dalam hadis 4.000 pukul. Pukul anak 10 tahun kada sholat. Dan hari ini kada kepukulan. Karena banyak anak yang 60 tahun juga kada sholat-sholat. Kayak itu kan. Jadi umpamanya kita pukul anak kita umur 10 tahun. Sudah ajarna anak kenapa bah? Ulun jadi pukul pian kada sholat nak kayak. Nabi menyuruh umur 10 tahun tuh kada sholat dipukul. Diambilnya lawan anak kita pemukulnya. Pukulnya 6 kali abahnya. Tang. Jadi abah kenapa abah 6 kali? Abah 60 tahun kada sholat. Artinya pendidikan agama itu lebih pada percontohan. Tidak banyak berkata, tapi mencontohkan yang baik. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, jika kita melakukan satu sunnah Nabi Muhammad SAW di tengah umat yang sama sekali tidak melaksanakan sunnah, itu sudah dakwah. Istiqomah kita dengan sunnah Nabi di tengah umat yang tidak mau, membenci dengan sunnah. Itu sudah dakwah yang luar biasa. Tanpa sepatah kata pun. Baik dari pembicaraan, baik dari pergaulan, baik dari pakaian, istiqomah dengan cara-cara Rasulullah SAW. Kata Imam Ahmad, itu satu pendidikan. Tanpa kita mengajari, tanpa kita menyampaikan. Bapak-bapak hadirin, kemudian wa'mur bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Beramar ma'ruflah dan nahi munkar. Wasbir ala ma'asabak. Sabar daripada segala ujian kehidupan. Kada hidup namanya kalau tidak diuji. Hidup itu adalah ujian. Cuman kita aja kada paham bahwa melihat orang menderita sakit berkepanjangan, sabar biarlah, yang sedang diuji Allah Ta'ala. Padahal nang bocap itu diuji juga. Diuji dengan apa? Dengan kesenangan dan kesehatan. Dan ternyata ujian dengan kekurangan, dengan sakit itu lebih banyak bermanfaat, meloloskan manusia menjadi orang yang baik daripada ujian kesenangan. Ujian kesenangan terlena dan tidak mau melakukan kebaikan, bahkan pada puncaknya sampai seperti Qarun. Kenapa kalian harus meminta hartaku? Aku berusaha karena jerih payahku, kecerdasanku dalam bekerja dan berusaha. Kada ada yang boleh meminta. Allah tenggelamkan airnya. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wasbir ala ma'asabaka. Tanamkan kepada anak kita kesabaran di dalam hidup. Sering yang kita dengar dari kawan-kawan apa? Sabar itu ada batasnya. Menurut Al-Quran, sabar itu kada berbatas. Wasbir sabran jamila. Wasbir ya ayyuhal muzammil. Ya. Surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Iyalah. Wasbir sabran jamil. Sabarlah sehingga kamu menemukan kesabaran yang paling elok.
Kada dibatasi. Dalam sebuah hadis, kesabaran itu akan dijanjikan indahnya surga. Dalam sebuah ayat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar termasuk pendidikan kepada anak kita. Kemudian yang berikutnya pendidikannya, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan engkau memalingkan muka apabila berpapasan, berselisihan, masing-masing memalingkan muka. Dan ini adalah sesuatu perilaku dan akhlak yang buruk. Jauh-jauh sudah melihat, tapi berhadapan pirgah kada melihat. Allah tahu yang tertulis di hati kita, yang tercatat di hati kita. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan keangkuhan. Waqsid bi masyika waghdud min sautika. Perbaikilah jalanmu. Kayak nang sini aja ampun jalan lenggong berjalan dengan keangkuhan. Waghdud min sautik. Lembutkan suaramu. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya suara yang paling buruk adalah suara keledai. Suara keledai. Orang cak tapa huruf nyambat keledai itu.